Halo teman-teman, selamat datang di materi pembelajaran yang ketujuh, kursus online cara cerdas mengatur penghasilan, bebas stres di setiap akhir bulan. Masih bersama saya Daniel teman-teman, dan kali ini kita akan membahas pembelajaran yang ketujuh tentang bagaimana hidup hemat namun tetap berkualitas. Nah, jadi gini teman-teman, pernah nggak sih teman-teman dengar ada orang bilang kalau hemat itu jangan makan di luar? Jadi gini teman-teman, pada intinya, kalau kita ingin hemat, tentu saja seperti hiburan, kemudian makan di luar, itu tetap bisa kita lakukan. Siapa bilang sih hidup hemat itu harus menderita? Saya kira enggak ya teman-teman ya. Nah, di materi ini kita akan belajar gimana sih cara agar kita dapat mempertahankan kualitas hidup, namun kita bisa tetap hemat. Oke, teman-teman, ini kisi-kisi materi yang akan kita bahas. Di pembahasan yang pertama, mengapa kita perlu mengubah mindset tentang hemat? Jadi gini teman-teman, hemat itu sebenarnya masih sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Misalnya gini, jadi kita harus berkorban untuk memperoleh sesuatu, baru kita boleh menikmati sesuatu. Padahal sebenarnya hemat itu tentang efisiensi. Nah, efisiensi ini maksudnya gini, maksimalkan nilai dari setiap rupiah yang kita keluarkan. Misalnya ketika kita membeli barang misalnya, maka kita membeli barang yang berkualitas dan fungsinya tahan lama, tetap berfungsi. Nah, kemudian terkait dengan prioritas. Jadi sebenarnya hemat itu tentang dua hal ini, jadi efisiensi dan prioritas. Nah, prioritas ini maksudnya mengarahkan pengeluaran pada hal-hal yang benar-benar penting. Jadi apa yang kita anggarkan ini benar-benar penting gitu teman-teman. Contohnya gini teman-teman, daripada kita makan di restoran mahal misalnya setiap minggu, alih-alih melakukan itu, kita bisa memilih salah satu aktivitas, yakni tetap makan di restoran, tapi kita kurangi frekuensinya, yang sebelumnya setiap minggu menjadi 1 kali dalam 1 bulan. Nah, tetapi dengan pengalaman yang berbeda dan spesial. Nah, jadi gitu. Kuncinya adalah tentang kualitas, bukan kuantitas. Nah, itu cara orang berhemat itu seperti itu. Jadi, ubah mindset kita tentang hemat itu sendiri. Jadi, membeli yang berkesan. Yang pertama, efisiensi dan prioritas. Kemudian, pilihlah yang benar-benar hemat ini sebagai membeli kualitas. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya teknik hemat yang bisa membuat kita tetap senang. Nah, itu. Jadi teman-teman, sebenarnya terkait dengan hemat ini ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Nah, yang pertama tentang menemukan alternatif hemat. Apa sih sebenarnya alternatifnya? Nah, kuncinya tadi situ. Misalnya kita membeli kualitas yang itu setara dengan 4 kali, kita membelinya cuma 1 kali. Itu tentang alternatif. Kemudian yang kedua tentang konsep. Nah, jadi kualitas itu di atas kuantitas. Nah, ketika kita membeli kualitas, maka kita membeli nilai. Nah, itu adalah kualitas. Nah, kemudian yang ketiga, jadi menggunakan konsep tentang sadar uang. Jadi mindful tentang kesadaran kita terhadap uang. Nah, jadi gitu. Kemudian boleh juga memanfaatkan diskon. Nah, maksudnya ketika ada diskon dan kita tahu bahwa kita sudah lama memperhatikan barang ini harganya misalnya katakan 1 juta. Pas memang ada diskon atau cuci gudang akhir tahun, ya kenapa nggak Anda beli? Nah, pada akhirnya kan ini memanfaatkan diskon dengan bijak. Tapi bukan diskon yang memang barang itu sebenarnya nggak kita butuhkan. Nah, jadi gini teman-teman, terkait dengan alternatif tadi, nah ini lebih murah tapi tetap memuaskan. Misalnya gini, nonton di rumah dengan teman-teman, popcornnya ini buatan sendiri gitu ya, jadi atau ikut acara komunitas gratisan di kota Anda. Nah, kemudian untuk makanan, teman-teman bisa masak sendiri makanan favoritnya di rumah tanpa harus misalnya makan di restoran, tetapi ini kualitasnya bagus dan makanan favorit ini bahannya berkualitas. Misalnya Anda pengen steak daging, nah kalau di restoran itu harganya 1 juta misalnya, teman-teman bisa membeli yang ya katakan di bawah 1 juta tapi guna masak sendiri. Tapi pengalamannya berbeda gitu. Kemudian gini, terkait dengan transportasi. Nah, misalnya gini, transportasi
transportasi umum ini biasanya jauh lebih murah dibanding kita menggunakan mobil sendiri atau naik sepeda untuk menghemat BBM. Nah, ini kan langkah-langkah konkret yang bisa kita gunakan untuk tetap puas dengan kualitas yang kita beli. Itu membeli kualitas gitu ya. Atau kalau untuk transportasi, kalau teman-teman berat untuk mobil sendiri misalnya, bisa namanya ada strategi carpooling gitu ya. Jadi strategi carpooling ini sewa mobil untuk berangkat sama-sama. Nah, itu carpooling namanya. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya terkait dengan kualitas. Contohnya barang-barang yang lebih awet. Katakan Anda beli sepatu, kualitasnya bagus, tahan lama, dan harganya memang bisa jadi 2 kali dari harga yang murah. Tapi kualitasnya tentu saja pengalaman menggunakannya juga bagus, kemudian tahan lama gitu ya. Jadi ini jauh lebih awet gitu ya dibanding sepatu yang murah dan tentu saja ini cepat rusak. Nah, berikutnya terkait dengan metode sadar uang ini tadi. Jadi gini, sebelum kita membeli sesuatu, nah, jadi kita bertanya apakah saya benar-benar butuh dengan barang yang akan saya beli ini? Apakah ada alternatif yang lebih murah? Nah, memang sedikit tricky gitu ya. Bukan berarti untuk menentang pendapat sebelumnya. Kualitas sama, ketika ada harga yang lebih murah, kenapa kita tidak coba? Nah, tetapi bukan yang murahan. Jadi yang ketiga, apakah ini sesuai dengan prioritas? Dan apakah ini sudah sesuai dengan prioritas yang coba kita mau susun tadi? Nah, apakah prioritasnya sudah benar gitu ya? Ketika kita belajar tentang hemat, kita membeli kualitas. Karena nanti gini, ketika kita sudah berhasil mencapai titik di mana kita mencapai kebebasan finansial misalnya, maka kita sudah bebas beraktivitas. Nah, kuncinya kan di situ sebenarnya, frugal living itu. Oke, sebagai catatan bahwa tingkat kesadaran tentang uang ini, gimana kita benar-benar sadar menggunakan uang. Jadi, kita tahu bahwa uang ini kita gunakan buat apa saja. Oke, jadi berikutnya teman-teman terkait dengan diskon, ya diskon ini ada yang jebakan. Ada juga yang memang kita perlu melihat bahwa ini benar-benar lagi diskon atau enggak. Kunci caranya gini, Anda bandingkan dengan toko sebelah. Nah, jadi toko sebelah ini kan tentu juga menawarkan barang yang sama, kemudian kualitasnya sama. Kalau harganya lebih murah, ya kenapa kita nggak beli di tempat yang lebih murah? Kalau toko di sebelah menawarkan diskon yang lebih gede misalnya, kenapa kita nggak coba? Kenapa kita nggak manfaatkan? Kenapa kita nggak ambil? Nah, jadi intinya kualitas tetap terjaga, tapi harganya juga kita cek membanding gitu ya. Ada tips spesifik yang bisa Anda praktekkan untuk hemat di berbagai aspek kehidupan. Misalnya terkait dengan belanja bulanan, teman-teman. Jadi buat daftar belanja, kemudian pergi ke supermarket dan patuhi daftar itu. Kemudian belanja di pasar tradisional juga nggak kalah bagusnya teman-teman, terutama untuk bahan-bahan yang segar gitu ya. Biasanya di pasar tradisional itu jauh lebih murah. Nah, kemudian untuk terkait dengan hal itu, Anda juga boleh berhemat dalam menggunakan listrik. Nah, misalnya gini, ketika Anda nggak menggunakan televisi misalnya, Anda cabut dan lampu yang tidak digunakan Anda matikan. Itu akan membantu kita untuk jauh lebih hemat. Nah, kemudian keran air itu Anda ganti yang netes itu. Itu boleh Anda ganti. Itu strategi hemat uang. Hemat yang hidupnya tetap menjaga kualitas. Bayangkan misalnya air kerannya netes gitu ya. Jadi ini terus-menerus netes sepanjang hari, sepanjang malam. Sebenarnya itu pemborosan, teman-teman. Seperti itu, kuncinya di situ. Lalu yang berikutnya terkait dengan gaya hidup digital. Nah, maksudnya gimana? Kita evaluasi langganan aplikasi. Nah, misalnya aplikasi ini, aplikasi itu. Tetapi ini nggak kita gunakan secara maksimal dan nggak semua ini bermanfaat. Nah, jadi yang kita pertahankan itu yang benar-benar hanya yang diperlukan. Pertahankan yang benar-benar Anda perlukan. Kemudian cari promo atau bundling di internet. Nah, misalnya teman-teman melihat di marketplace, beli secara offline misalnya harganya tinggi. Kemudian ketika Anda cek di
online shop misalnya atau di e-commerce, harganya jauh lebih murah. Kan ada perang harga tuh, biasa tuh ada diskon ini, diskon itu. Tapi barangnya kualitasnya tetap sama. Untuk langganan ini tadi, langganan streaming teman-teman, kuncinya di situ tadi ya. Jadi evaluasi, mana yang sangat diperlukan, mana yang tidak. Nah, kemudian yang terakhir tetap mencari diskon atau promo gitu ya. Nah, kuncinya ketika kita melihat ini, maka yang perlu kita bandingkan itu adalah barang yang sejenis, kemudian kualitasnya sama, lalu perhatikan toko satu dengan yang lain. Kan pasti ada yang menjual dengan harga berbeda. Sebagai studi kasus, teman-teman, untuk hidup hemat, kita solusinya sebenarnya ketika kita mau berhemat, yang awalnya ini katakan ini seorang karyawan hobinya nongkrong gitu ya. Jadi awalnya dia nongkrong 3 kali dalam seminggu. Nah, rata-rata setiap kali dia nongkrong itu, ini rata-rata ya teman-teman, ini kasus saja sifatnya studi. Jadi 50.000 per kunjungan. Misalnya dia ngopi gitu ya. Nah, jadi kemudian dia merasa bahwa itu sudah nggak efektif. Nah, kemudian Bayu ini, si karyawan ini tadi, sebut saja tadi namanya Bayu gitu ya. Alih-alih dia nongkrong di kafe, akhirnya dia bikin sendiri dengan modal 10.000, akhirnya dia hemat kan. Nah, jadi dalam 1 bulan dia akan menghemat pengeluaran. Nah, jadi gitu. Bukan berarti kita tidak menikmati lalu kita stop. Nah, kita menggunakan alternatif. Dengan demikian teman-teman, dengan berhemat ini tadi, tentu saja kita juga bermaksud untuk mengapresiasi gitu ya. Nah, relevan dengan pembahasan yang kelima ini terkait dengan apresiasi hemat. Nah, jadi katakan hemat bukan berarti kita pelit, tapi soal menghargai uang yang kita hasilkan. Jadi setiap kali kita berhasil menghemat, maka gunakan itu untuk self reward. Nah, misalnya setelah 3 bulan hemat listrik, jadi kita coba beli barang yang kecil misalnya, tapi favorit kita. Kalau saya biasanya ketika saya hemat pengeluaran dalam misalnya 1 bulan itu, saya coba membeli sebuah buku, yang mana buku ini buku favorit saya. Itu sebagai apresiasi kita dalam menghemat tadi teman-teman. Jadi kita jadi punya cara gitu ya untuk menghargai hemat kita tadi. Nah, kuncinya di situ teman-teman. Nah, oke, teman-teman, mudah-mudahan dengan berhemat nggak membuat Anda menderita, karena pembelajaran pertama ini sebenarnya kuncinya kita tidak menderita dengan hidup hemat tadi. Karena ketika kita hidup hemat, sebenarnya strategi ini tetap menikmati hidup gitu ya. Ada alternatif-alternatifnya gitu ya. Soal keuangan bisa dibilang ketika kita hemat itu nggak harus menderita. Jadi kuncinya Anda hemat di pos yang lain, Anda nikmati. Nah, itu self reward namanya tuh. Jadi gini, nah di video berikutnya kita akan bahas tentang studi-studi kasus kesalahan keuangan yang sering dialami oleh atau dilakukan oleh para karyawan, dan tentu saja ini bisa menjadi pembelajaran dan mudah-mudahan Anda bisa terinspirasi.